Ya, setelah menjadi sorotan, lautan sampah di permukiman warga Bekasi ditangani oleh petugas kebersihan. Pembersihan sampah terhalang jalan yang sempit. Petugas kebersihan dari UPTD Bekasi Barat mengangkut sampah yang menumpuk di permukiman warga. 35 petugas kebersihan bekerja keras mengangkut sampah-sampah yang menumpuk di lahan seluas 20 hektar milik salah satu perusahaan swasta ini. Pemkot Bekasi mengaku kesulitan memindahkan tumpukan sampah karena akses jalan yang sempit hingga harus menurunkan banyak armada. Ini dilakukan secara bertahap, ya. Hari ini kita melibatkan secara bertahap. Pertama itu hari ini kita melibatkan 10 kendaraan dari lingkungan hidup. Karena memang untuk alat beratnya saat ini masih terkonsentrasi untuk kegiatan dalam rangka penanganan banjir yang kita miliki. Gunungan sampah menghampar di lahan yang berjarak 100 meter dari gardu tol Kalimalang 1 Bekasi. Setelah hampir 5 tahun tidak ditangani, sampah makin menumpuk hingga mendapat sorotan warga. Pembersihan sampah akhirnya dilakukan dan diperkirakan tuntas hingga 1 bulan ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Perilaku membuang sampah sembarangan atau ke sungai masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak pernah selesai. Hal ini terjadi di wilayah Cimanggis dan pinggir tol Jor Bekasi Barat. Sudah bersama kami Mahathir Muhammad di Cimanggis Depok dan Nadia Valeri di Bekasi Jawa Barat. Kita awali dari wilayah Cimanggis terlebih dahulu. Mahathir, bagaimana proses pembersihan sampah di Cimanggis? Ya, Stefania dan Neta, kalau proses pembersihan sampah atau lautan sampah yang berada di Kali Baru Cimanggis, Depok, Jawa Barat memang masih terus dilakukan dari pagi hari tadi hingga siang hari ini menurut pantauan kami. Memang proses pengerukan ini memang sudah dilakukan dari awal bulan Januari kemarin dan proses pengerukan akan terus dilakukan hingga kurang lebih 3 minggu ke depan. Kalau kami tadi berbincang dengan petugas suku dinas air dan juga dinas pekerjaan umum penataan ruang kota Depok bahwa sampah yang setiap harinya dapat berhasil diangkat dari bantaran Kali Baru Cimanggis Kota Depok ini memang setiap harinya sebanyak 1 ton banyaknya sampah yang harus diangkat nantinya langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir Cipayung. Dan untuk truk yang disediakan sendiri ini memang setiap harinya dari 6 hingga 10 truk terus bergantian, terus berdatangan untuk mengangkut sampah-sampah yang berada di belakang saya ini. Dan Deta dan juga Stefani, memang kalau misalkan musim hujan tiba dan ketika kota Depok diguyur hujan, memang ini sedikit membahayakan. Karena kenapa? Air yang berada di kawasan Kali Baru ini memang cukup tinggi, bahkan kedalamannya hingga 2 meter. Dan apabila hujan datang, ini banjir bisa naik atau air bisa naik ke daratan yang lebih tinggi lagi karena di posisi kami mengabarkan saat ini agak sedikit turun dari jalan raya sehingga memang sampah-sampah bukan hanya berada di bantaran kali namun juga ada di beberapa pinggiran tanah yang berada di tempat kami berpijak saat ini. Dan juga kalau kami tadi sempat melihat langsung bagaimana sampah-sampah yang berada di bantaran kali ini memang lebih didominasi oleh sampah rumah tangga. Kami juga melihat ada plastik, ada styrofoam yang cukup banyak ini ya. Dan mungkin kami melihat ada beberapa sampah styrofoam, ini sampah-sampah dari limbah pabrik. Selanjutnya kami juga melihat ada beberapa perabotan rumah tangga yang memang kami juga cukup heran seperti adanya kasur, adanya juga beberapa perabotan seperti helm, ada tikar yang memang masih berada di sekitaran sampah-sampah ini. Dan kalau melihat panjangnya ya Deta dan juga Stefani, itu panjangnya kurang lebih masih ada sampai sana, itu kurang lebih 300 meter panjangnya. Namun bukan hanya di kota Depok, Stefani dan Deta, yang saat ini masih menanggulangi sampah dan juga terus berjuang untuk membersihkan sampah-sampah. Namun juga ada di kota Bekasi. Untuk mengetahui informasi seperti apa sampah-sampah di kota Bekasi, ada rekan kami Nadia Valeri. Nadia Valeri, silakan dengan laporan Anda. Ya, Bernadetta, Stefani dan juga pemirsa, untuk aktivitas di lahan pembuangan sampah tepat di samping ruas tol Jor ke arah pintu masuk gerbang tol Kalimalang 1 Bekasi Jawa Barat hingga siang hari ini memang tidak ada kegiatan bersih-bersih ataupun juga pengerukan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi, di mana sejak pagi hari tadi hingga siang hari ini kami juga tidak melihat adanya kedatangan dari truk sampah ataupun alat pengeruk ataupun eskavator. Saat ini di belakang saya ini masih terdapat tumpukan sampah yang cukup tinggi yang berada di
di atas lahan seluas kurang lebih 200 meter, yang mana ini tepat berada selain di samping ruas tol, namun juga ini di belakang dari pemukiman padat penduduk. Sehingga untuk sampah-sampah di sini merupakan hasil dari pembuangan dari warga-warga yang tinggal di pemukiman di sekitar lokasi samping ruas tol Jor ini. Adapun untuk sampah-sampah di sini mayoritas merupakan sampah plastik dan juga limbah rumah tangga. Memang di sini sebetulnya sudah dipasangkan spanduk larangan bagi warga untuk membuang sampah. Namun nampaknya aturan tersebut juga tidak dihiraukan oleh warga, di mana pada hari ini kami juga masih melihat adanya beberapa warga yang datang ke lokasi untuk melakukan pembuangan sampah. Dan hingga saat ini juga memang dari pemerintah Kota Bekasi mengatakan ada sedikit kendala terkait dengan pembersihan lahan sampah ini, di mana di musim penghujan ini terdapat ketersediaan dari alat eskavator yang tidak mencukupi yang digunakan di lokasi lain untuk mengeruk sampah di wilayah-wilayah yang berpotensi terjadinya banjir. Kembali ke studio, Bernadetta Stefani. Baik, terima kasih Nadia dan juga Mahathir. Ini imbauan juga untuk warga Depok dan Bekasi ya, untuk tidak membuang sampah sembarangan agar ini nanti tidak merusak lingkungan kita. Betul sekali. Tentunya ini juga himbauan agar supaya proses pembersihan bisa berlangsung dengan lancar, masyarakat tidak lagi membuang sampah ke lokasi yang sama.